Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada salat zuhur ini kita dapat melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat berjamaah ini menjadi kebiasaan kita setiap hari. Bukan hanya sekedar kebiasaan, tapi menjadi ukuran ibadah kita. Bahwa khususnya bahwa ibadah yang salat itu dilakukan secara berjamaah di masjid bagi yang sehat dan tidak punya halangan syar'i. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, salah satu kisah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sewaktu disebut Nabi Sulaiman bukan hanya seorang nabi, juga seorang penguasa atau seorang pemimpin, lebih tepatnya seorang pemimpin. Pada kutub ini, Pak Wibu, apa yang menjadi kesuksesan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman mampu memimpin rakyatnya menjadi bahagia dan sejahtera. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai seorang pemimpin, maka yang pertama adalah Allah katakan ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Sulaiman apapun permasalahannya, betul-betul dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Sulaiman, jabatan itu membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman sebagai seorang pemimpin, itu dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah katakan ni'mal 'abdu innahu awwab. Ini jugalah yang menjadi harapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda.
Ya Allah, jadikanlah jabatan amanah pemimpin ini yang bisa menghantarkan aku banyak melakukan amal-amal soleh. Inilah Bapak Ibu keberhasilan Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa amanah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu harapannya adalah wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, jadikan aku mampu amanah ini melakukan amal soleh yang Engkau ridhoi. Jadi Bapak Ibu, sewaktu Allah amanahkan kepada kita, bukan kita semakin jauh dari masjid, bukan semakin jauh kita dari Allah, tapi semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam mampu berkomunikasi dengan seluruh level masyarakat, seluruh level bawahannya. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi Sulaiman fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman mampu senyum dengan semut. Jadi Pak, bahwa kunci keberhasilan adalah komunikasi. Mampu berkomunikasi dengan seluruh level. Kalau seorang ayah menjadi pemimpin, mampu berkomunikasi dengan istri, mampu berkomunikasi dengan anaknya. Dan inilah dicontohkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semut saja merasa bahagia dengan komunikasi Nabi Sulaiman alaihissalam. Komunikasi itu Pak Wibu awal daripada kesuksesan. Komunikasi itu Pak ditandai dengan bahasa yang bagus, bahasa yang santun kepada seseorang. Nabi Sulaiman menghargai seluruh anggotanya. Apakah namanya, apalah artinya seekor semut, apalah arti rombongan semut, tapi Nabi menghargai semut tersebut. Inilah Bapak Ibu komunikasi. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah bahwa sesungguhnya sehebat apapun kita, apapun fasilitas yang kita miliki, banyak kekurangan kita. Dan ternyata keberhasilan kita bukan karena kehebatan kita saja, tapi keberhasilan itu adalah sangat ditentukan oleh orang-orang bawahan, orang rendah di antara kita. Bapak Ibu, coba lihat bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengislamkan namanya Ratu Bilqis. Dari manakah Islamnya? Bagaimana Islamnya Ratu Bilqis? Ternyata bukan kehebatan Nabi Sulaiman. Ternyata adalah informasi burung hudhud. Ma liya la aral hudhud. Jadi Pak Ibu, ternyata sebanyak-banyak hal yang kita ketahui, banyak hal yang tidak kita ketahui. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam mencontohkan. Begitu luar biasa Nabi Sulaiman. Ada pasukannya jin, anggotanya jin. Mampu instruksi Nabi Sulaiman, mampu berkomunikasi, mampu merintahkan jin dan sebagainya. Tapi yang sangat luar biasa adalah Nabi Sulaiman menghargai seluruh lapisan masyarakatnya. Jadi Pak, tidak ada orang yang tidak berguna. Rumput kering pun juga berguna. Almarhum Allahyarham Bapak Muhammad Nasir pernah mengatakan, wahai Ananda, rumput kering pun itu berharga bagi kita. Jadi pemimpin yang baik menghargai seluruh bawahan, seluruh lapisannya. Inilah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum
kamu akan dibantu, kamu akan ditolong, kamu mendapat rezeki bukan karena kehebatan kamu semata, tapi ingat kata Allah, doa orang-orang lemah di antara kamu. Jadi Bapak Ibu, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan informasi seekor burung hudhud mampu mengislamkan negeri Sabah. Jadi Pak, Islamnya negeri Sabah bukan kehebatan Nabi Sulaiman, tapi adalah informasi seekor burung hudhud. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin berhasil memimpin, apakah pemimpin yang taat rumah tangga, maka kita mesti menghargai orang lain. Kita mampu berkomunikasi dengan banyak orang, menghargai orang lain, mampu berfungsi bagus dengan orang lain. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, juga dicontohkan sewaktu cleaning service bahasanya hari ini, yang sehari-hari membersihkan Masjid Nabawi. Suatu ketika Nabi kehilangan, mana kena sepi nggak kelihatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, sudah meninggal wahai Rasulullah. Kenapa kamu tidak kabari kepada saya? Mungkin sahabat menganggap apalah arti seorang yang bekerja membersihkan masjid, tidak perlu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Nabi langsung pergi ke Baqi' dan Nabi mendoakan, menyolatkan wanita tersebut di Baqi'. Artinya adalah begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai seluruh manusia, menghargai seluruh banyak orang. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah, momentum 1443 Hijrah ini kita jadikan momentum menjadi pemimpin yang disenangi banyak orang. Kita sebagai ayah, pemimpin di rumah tangga kita, menjadi ayah yang dibanggakan oleh anak-anak kita. Kalau anak-anak kita bertanya, siapa yang kamu banggakan? Ayah saya yang saya banggakan. Siapa idolamu? Ibu saya, idola saya. Kalau ini terjadi Pak, Masya Allah, luar biasa. Tapi menjadi musibah adalah kalau seorang anak ditanya siapa idolamu, kalau bukan ayahnya idolanya, bukan ibu yang idolanya, ini menjadi renungan bagi kita bersama. Barangkali kenapa tidak kita idola oleh anak kita? Barangkali karena kita tidak mampu berkomunikasi baik dengan anak-anak kita. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, siapapun pemimpin, baik pemimpin yang rendah atau pemimpin yang lebih tinggi, bahwa yang pertama, dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mampulah berkomunikasi bagus dengan banyak orang. Yang ketiga, bahwa sesungguhnya sehebat apapun fasilitas yang kita miliki, secanggih apa, setinggi apapun ilmu yang kita miliki, banyak hal yang tidak kita ketahui. Dengan demikian kita akan menghargai orang lain, dan orang yang berhasil itu adalah orang yang mampu menghargai orang banyak. Fa'tabiru ya wil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.